Judul khotbahnya Merdeka Karena Mengenal Hati Bapa. Kita akan baca dari Lukas 15 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat kita semua. Ya, makasih Bang Wantri ya buat ayatnya, Lukas 15 ayat 31. Makasih Bella, makasih Ibu Lita Jessica, makasih Ibu Yuli. Ya, kita akan saya akan bacakan buat kita semua. Ya, judul khotbahnya Merdeka Karena Mengenal Hati Bapa, dari Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Sekali lagi saya bacakan. Makasih Ibu Yuli buat judulnya. Oh iya, Saudari Ani Sigarlaki. Ya, makasih Bella sudah typing judulnya. Ya, sekali lagi saya bacakan Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya sangat diberkati dengan satu kisah di mana satu waktu ada seorang anak dengan mobil dengan papanya. Anaknya masih kecil, ya, tapi dia sudah mulai mengerti tentang banyak hal. Dan waktu mereka sedang jalan dengan mobil, ya, oh Ibu Gem Ermina jatuh, ya, Bella nanti naikkan. Ya, mereka sedang jalan dengan mobil, Bapak Ibu Saudara, anaknya itu bertanya kepada papanya, "Papa, seberapa besarkah Allah kita? Seberapa besarkah Bapa kita di surga?" Ya, anak ini bertanya, dia ingin tahu tentang seberapa besar Bapa kita di surga. Dan waktu itu papanya berhenti, saudara-saudara, dan mereka lihat ke atas itu ada mereka lihat ke atas ada pesawat yang terbang tinggi. Dan bapaknya bilang, "Bapa di surga, ya kalau engkau lihat seperti itu, ya betapa luar biasanya, ya begitu agung, begitu tinggi, ya." Nah, kemudian bapaknya itu bawa dia ke bandara, bawa anak ini ke bandara. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu mereka sampai di bandara, mereka dekat dengan pesawat, dan bapaknya itu bilang lagi, ya, "Yang kamu lihat tadi betapa besar agung di langit, ya Bapa di surga seperti itu. Nah, sekarang engkau lihat lebih dekat seberapa besar gambaran daripada Bapa di surga." Dan anaknya berkata, "Wow, Bapa di surga besar sekali." Nah, ini adalah satu gambaran, satu ilustrasi bahwa kalau kita ingin mengenal tentang Bapa di surga dengan benar, jangan hanya kita lihat dari jauh. Ya, kita hanya lihat dari jauh, kita hanya mendengar dari jauh, ya. Tapi kita perlu dekat dengan Bapa di surga. Kita perlu datang kepada Bapa di surga. Kita perlu mendekat kepada Bapa di surga. Kenapa? Kalau kita dekat dan kita kenal hatinya, kita sungguh-sungguh mengenal hati Tuhan, saya mau katakan kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan mujizat, kehidupan yang penuh dengan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Bapa di surga adalah Bapa yang terbaik. Nah, kalau saudara dan saya meneliti seluruh perikop ini, di sini diceritakan tentang anak terhilang, ya. Dan di sini digambarkan ini adalah cerita atau kisah yang sedang diceritakan kepada orang Yahudi. Seringkali ya kita pendeta-pendeta selalu menggambarkan bahwa yang terhilang itu anak bungsu. Seolah-olah anak sulung tidak terhilang, ya, karena dia ada di rumah. Tapi ini sebenarnya tujuan cerita ini pertama, itu yang dimaksud anak terhilang itu adalah anak yang sulung. Kenapa? Karena anak terhilang ini, karena anak sulung ini, iya benar Coach Jos, anak sulung ini ada di rumah Bapa, tinggal dengan Bapa,
bergaul dengan Bapa, bahkan melayani Bapa. Kan Alkitab mengatakan bahwa dia juga baru pulang dari ladang. Artinya dia seorang pelayan Tuhan. Tetapi dengan jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa yang dimaksud anak yang terhilang adalah anak sulung, yaitu orang Yahudi yang Yesus sudah datang. Yesus yang adalah gambaran Bapa yang kelihatan sudah datang kepada mereka, sudah berjumpa kepada mereka, tapi mereka tidak mengenal hatinya, mereka tidak mengenal rencananya, mereka tidak mengenal kasihnya, mereka tidak mengalami kasihnya. Nah, ini sesuatu yang penting. Ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Iya Ibu Elva, ya, selamat bergabung, Tuhan berkati. Tidak apa-apa Ibu, ya, tidak apa-apa Ibu Elva. Ya, ada banyak orang Kristen juga seperti itu. Mereka adalah orang Kristen yang mungkin lahir dalam keluarga Kristen. Mereka disebut sebagai orang Kristen. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Bapa. Mereka tidak mengenal hati Bapa. Sehingga sekalipun mereka ada di gereja, mereka mungkin melayani Tuhan, mungkin mereka adalah majelis gereja, mungkin mereka adalah pemimpin kor, mereka penyanyi paduan suara di gereja, mereka mengajar sekolah minggu, tetapi mereka tidak mengenal hati Bapa dengan benar. Oleh karena itu, mereka juga sebenarnya sedang terhilang. Dan kisah daripada anak yang sulung ini menjadi pelajaran bagi kita. Hati-hati, kita bisa ada di gereja, kita bisa jadi orang Kristen, tapi sebenarnya kita terhilang. Kita tidak menikmati kasih Bapa, kita tidak menikmati kuasa Bapa, kita tidak menikmati berkat Bapa. Nah, karena apa? Karena kita tidak mengenal hati Bapa dengan benar. Mari biarlah malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua sadar kita perlu mendorong diri kita untuk mencari Tuhan, untuk kita mengenal sungguh-sungguh akan Tuhan, kita mengenal hati Tuhan, kita mengenal rencananya. Supaya apa? Supaya kita jadi orang Kristen yang berbahagia, jadi orang Kristen yang diberkati, menjadi orang Kristen yang menikmati semua berkat Bapa, menikmati semua anugerah Bapa, bahkan menjalani hidup ini dengan kuasa Bapa. Karena itu yang Bapa inginkan bagi saya dan saudara. Karena itu mari kita membuka hati kita. Apakah kita benar-benar orang Kristen yang seperti anak bungsu yang kembali merendahkan diri dan dipulihkan segala sesuatu, dipulihkan kekudusannya, dipulihkan otoritasnya, dipulihkan haknya, bahkan Bapa membuat pesta buat dia. Itu adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita renungkan. Jangan sampai kita terhilang ya di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita. Kita menyadari, mengaku bahwa kita Kristen, tapi kita tidak mengenal Bapa dengan baik. Nah, mari itu sebabnya mari kita lihat ada dua hal yang kita perlu belajar malam ini. Yang pertama, merdeka karena mengenal hati Bapa, yaitu benar-benar tinggal dan bersekutu dengan Bapa. Sekali lagi, merdeka karena mengenal hati Bapa, yaitu benar-benar tinggal dan bersekutu dengan Bapa. Ya. Nah, saya bacakan lagi Lukas 15 ayat 31. Ini adalah perkataan dari Bapa kepada anaknya yang sulung, ya, untuk menyadarkan dia. Karena kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, anak sulung ini berkata kepada bapaknya, "Bapa, ya, anakmu yang bungsu sudah menghabiskan hartamu dengan pelacur-pelacur. Dan baru saja dia pulang, Bapa sudah membuat pesta buat dia." Dan dia berkata bahwa aku selama ini Bapa tidak pernah memberikan kepadaku ya satu ekor anak kambing pun untuk aku bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bayangkan saudara, dia tinggal di rumah Bapa, tapi dia
tidak menikmati apapun yang menjadi milik Bapa. Nah, ini penting sekali sebagai orang Kristen supaya kita sadar. Dan kita belajar lihat lagi kata-kata dari Bapa di surga. Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, kata selalu di dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata Yunani pantote. Pantote itu mempunyai arti bukan saja selalu. Pantote itu juga mempunyai arti pada setiap waktu. Jadi anak sulung ini secara fisik dia setiap waktu mau dikatakan dia dengan Bapa, tapi dia tidak mengenal hati Bapa. Dia tidak memahami apa yang menjadi hati Bapa. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita. Kita bisa jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi kita bisa tidak mengenal. Bagaimana kita dapat mengenal hati Bapa? Bagaimana kita dapat mengenal rencana Bapa? Saya percaya hanya ada satu cara, yaitu kita benar-benar membuka hati, benar-benar merindukan Bapa, benar-benar bersekutu dengan Bapa, benar-benar membuka telinga kepada Bapa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bisa saja kita jadi orang Kristen, bahkan kita jadi pelayan Tuhan, ya. Saya mau katakan kepada saudara, ya, kita sedang hidup di akhir zaman, ya. Saya tidak mau menghakimi, tapi juga saya dengar ada pendeta-pendeta juga yang tidak bertobat. Mereka begitu kelihatan rohani, ya, buat orang lain. Mereka begitu kelihatan rohani kepada jemaatnya, ya, tapi istri dan anak-anaknya tidak merasakan kehidupannya sebagai orang percaya, sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, saya tidak mengatakan banyak, ya, tapi kalau Yesus saja ada Yudas, artinya di akhir zaman ini juga ada Yudas, saudara-saudara, ya. Itu sebabnya kita tidak perlu sibuk menghakimi orang lain. Kita introspeksi diri. Adakah apakah saya benar-benar ada bersama dengan Bapa, setia dengan Bapa, dekat dengan Bapa, intim dengan Bapa, sungguh-sungguh hidup mengenal Bapa, kenal hatinya atau tidak? Kenapa? Karena kalau kita tidak betul-betul mengenal, kita jangan bicara dulu masuk neraka. Di dunia ini pun kita tidak menikmati. Sama seperti anak sulung, sama seperti orang Yahudi. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan begitu dekat. Tetapi kenapa? Mereka tidak menikmati kasih Bapa. Ini menjadi peringatan buat kita, saudara. Jadi, mari kita sebagai orang Kristen berdoa kepada Tuhan, introspeksi diri, membangun keintiman dengan Tuhan. Dan kita betul-betul bukan sekedar setiap waktu ada di rumah Bapa, tapi benar-benar dekat dengan Bapa, ya. Kemudian kata pantoteh itu juga mempunyai arti sepanjang waktu, selama-lamanya, ya. Nah, ini perhatikan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saudara kita ada dalam ibadah dan tidak ada gunanya, enggak. Tapi perlu untuk kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Kita tidak mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak mampu hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, nah kemudian kata Yunani untuk bersama-sama yaitu berasal dari kata Yunani meta. Meta itu berbicara tentang bersama-sama dengan aku, tetapi ini secara khusus Bapak Ibu Saudara adalah berbicara tentang, nah kalau saudara baca ayatnya, ya, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Tetapi kata bersama-sama dengan aku yang dari bahasa Yunani meta itu mempunyai arti di belakang. Jadi anak sulung ini ada dengan Bapa, tapi dia
tidak betul-betul dekat dengan Bapa, dia tidak bersandar kepada Bapa, dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Bapa, seperti apa yang tadi dia katakan. Ya, selama ini aku bersama-sama dengan Bapa, tapi Bapa tidak pernah kasih satu ekor anak kambingku, anak kambing pun untuk aku bersuka cita dengan Bapa. Ya, nah Bapa mengatakan, dia mengatakan seperti itu karena dia tidak kenal Bapa. Saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah ragu dengan kebaikan Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun kebutuhanmu, bahkan saya berani mengatakan apapun keinginanmu, mintalah kepada Bapa. Percaya, jangan seperti anak sulung. Selalu sepertinya ada dengan Bapa tapi tidak berani untuk meminta. Nah, saudara, kalau saudara tidak meminta, saya berani mengatakan bahwa Bapa juga tidak akan berikan. Karena Yesus sudah menetapkan satu hukum, yaitu mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu dibukakan. Kalau engkau tidak meminta, engkau tidak menerima. Kalau engkau tidak mengetok, ya pintu tidak dibukakan. Makasih Ko Jos, benar. Matius 7 ayat 7, ya. Kalau engkau tidak mencari, engkau tidak dapat. Artinya, sekalipun kita dekat dengan Bapa, tinggal dengan Bapa, beribadah kepada Bapa, menyembah kepada Bapa, tapi permintaan itu adalah tanda iman, saudara-saudara. Kalau tidak, kita tidak akan menerima seperti anak sulung. Saya merenungkan kebenaran ini dan menjadi peringatan buat kita semua, ya. Betul-betul betapa pentingnya kita kenal hati Tuhan. Ya, saya melihat ada banyak orang Kristen yang susah oleh karena mereka tidak kenal hati Bapa. Bahkan saya berani berkata bahwa ada banyak pendeta juga yang susah, ya, karena mereka tidak mengenal hati Bapa. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal hati Bapa, tapi mereka hidup seperti biasa saja. Dan itu terjadi dengan orang Yahudi. Mereka merindukan kedatangan Yesus, kedatangan Mesias. Tapi waktu Mesias datang, mereka tidak mengenal. Kenapa? Karena mereka hanya menjalankan agama. Ya, mereka hanya menjalankan kehidupan beragama tanpa mengenal. Dan saya berani mengatakan ada banyak orang Kristen seperti itu. Mereka tidak mengenal hati Bapa. Nah, karena itu ini menjadi peringatan supaya kita bersekutu dengan Bapa, kita ada dengan Bapa, kita dimanapun Bapa berada, kita berada, dan kita tahu bahwa Dia adalah Bapa yang terbaik. Itu sebabnya Yesus mengajak kita, ya, mengajak kita bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, kalau kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Bapa, saya percaya Bapa akan memberikan apa yang kita perlukan apabila kita meminta kepadanya, apabila kita berseru kepadanya. Kita akan menerima dari Bapa anugerah berkat yang Bapa siapkan buat kita. Karena itu saya mau katakan sekali lagi, engkau punya Bapa yang terbaik. Tapi yang perlu engkau lakukan adalah bangun keintiman dengan Bapa. Dekat dengan Bapa. Bersekutu dengan Dia. Dan datang kepada Dia dengan iman. Kenapa? Karena kita adalah anak. Kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris dari semua janji Bapa. Apa yang engkau sedang gumulkan saat ini? Apa yang engkau sedang butuhkan saat ini? Datang kepada Bapa dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena engkau ada dengan Bapa. Engkau memiliki Bapa yang terbaik. Engkau memiliki Bapa yang sangat peduli. Engkau punya Bapa yang sangat mengasihi engkau. Yang perlu engkau lakukan hanyalah datang dengan iman. Jangan sampai engkau tidak menikmati semua anugerah Bapa. Mari, malam ini firman Tuhan mendorong kita supaya kita tidak terhilang. Ya, bahkan ada pernyataan yang mengatakan ada banyak orang Kristen yang terhilang dalam gereja. Kenapa?
karena tidak mengenal Bapa. Akhirnya dia hidup dengan keluhan, bersungut-sungut, mengeluh, hidup dengan iri hati seperti anak sulung. Seperti anak sulung. Dia iri hati dengan adiknya yang baru pulang dan bapaknya memulihkan segala sesuatu, bahkan membuat pesta buat dia. Mari Tuhan tolong kita semua agar kita menjadi orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan menikmati semua yang terbaik. Yang kedua, merdeka karena mengenal hati Bapa, yaitu meyakini apa yang menjadi milik Bapa adalah milikku. Ya, sekali lagi, ya, merdeka karena mengenal hati Bapa, yaitu meyakini bahwa apa yang menjadi milik Bapa adalah milikku. Ya. Saudara, Bapa kita adalah Bapa yang terbaik. Ya, Paulus berkata bahwa kalau anaknya sendiri dia berikan bagi kita, apatah lagi yang kita perlukan. Ya, apatah lagi yang diperlukan oleh Bang Wantri, diperlukan oleh Ibu Yuli, diperlukan oleh Ibu Lita Jessica, diperlukan oleh Coach Josh, diperlukan oleh Ibu Elva, diperlukan oleh Bang Iksan, diperlukan oleh Ibu Alce, diperlukan oleh Bella, diperlukan oleh Pak Maxi, semua teman-teman Pak Gusti yang di bawah, semua yang ada di bawah. Tuhan mau meyakinkan kita malam ini bahwa apa yang menjadi miliknya adalah milik kita. Ya, jadi jangan pernah ragu. Ya, berkat, anugerah, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dia mau berikan bagi kita. Yang penting kita datang kepada Dia. Ya, nah saya coba untuk meneliti Bapak Ibu Saudara, kata segala, ya, di sini katakan dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanku. Kata segala itu berasal dari kata Yunani pas. Pas itu Bapak Ibu Saudara bukan saja segala, tapi juga mempunyai arti setiap. Setiap hal itu punya Bapa. Apa yang engkau perlukan yang tidak dipunya oleh Bapa? Ya, apa yang engkau dan saya perlukan yang tidak dimiliki oleh Bapa? Semua ya Bapa punya. Dia punya persediaan di surga bagi saya dan saudara. Tinggal kita datang dengan iman dan tidak pernah putus asa. Datang dengan iman, dengan keyakinan. Datang dengan iman dan dengan kesungguhan. Datang dengan iman dan meyakini bahwa Dia akan memberikan apa yang saya dan saudara perlukan. Ya, kata pas ini juga mempunyai arti semua, seluruh. Jadi semua hal, ya, semua hal. Saya tidak tulis di sini, tapi Tuhan ingatkan saya. Mungkin beberapa di antara saudara sudah dengar, ya, seorang anak waktu itu dia 10 tahun bernama Robert Liardon. Dia akhirnya menjadi pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia punya banyak buku, ya. Namanya pendeta Robert Liardon. Tapi dia 10 tahun Tuhan bawa dia ke surga. Ya, waktu dia dibawa ke surga, dia jalan dengan Yesus di surga. Dan dia lihat saudara-saudara bahwa ada satu gedung yang besar sekali, ya. Gedungnya besar sekali. Nah, waktu dia lihat gedung besar itu, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, gedung itu isinya gedung apa itu Tuhan?" Dan Tuhan Yesus berkata bahwa itu adalah gudang. Nah, singkat cerita mereka pergi ke gedung besar itu dan pintunya dibuka. Dan di dalam gudang itu ada mata, ada tangan, ada kaki, ada jantung, ada paru-paru. Semua bagian tubuh manusia itu tergantung di gudang itu. Ada mobil, ada motor, ya. Semua hal ada di situ. Dan dia bertanya, "Tuhan, kok bisa di surga ada gudang? Bukankah Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu? Kenapa ada gudang?" Ya. Dan Tuhan berkata kepada dia, Tuhan Yesus katakan kepada dia, "Anakku, ini adalah persediaan bagi orang-orang percaya. Apabila mereka meminta, mungkin misalnya mata mereka buta dan mereka minta supaya matanya disembuhkan. Mereka datang dengan iman. Mereka begitu yakin, mereka bertekun, mereka tidak putus asa, mereka terus berseru. Maka aku akan menyuruh malaikatku untuk mengantar kepada mereka." Ya, ini adalah gudangnya orang percaya. Semua hal ada di sana. Ya,
Segalanya ada di sana, semua ada di sana, setiap yang kita perlukan. Tapi kita mesti datang dengan iman. Dan waktu saya baca cerita itu, Tuhan ingatkan saya, saudara-saudara. Dulu Tuhan ingatkan saya tentang Daniel. Kalau saudara baca kitab Daniel, Daniel berdoa untuk Israel dipulihkan, bangsanya dipulihkan. Dan Alkitab mengatakan Tuhan mengutus malaikat untuk menjawab doa Daniel. Tapi di tengah perjalanan di udara terjadi peperangan antara pemimpin Persia dengan malaikat yang membawa jawaban doa buat Daniel. Dan di situ dikatakan Daniel berdoa 21 hari. Ini menjadi gambaran bahwa Tuhan punya persediaan, tetapi di sini saudara harus sadar bahwa malaikat itu tidak maha ada. Ya, perlu waktu untuk malaikat mengantarkan apa yang diperlukan oleh orang percaya. Jadi Daniel berdoa puasa 21 hari dan dia mendapatkan jawaban. Saya mau katakan, ada banyak orang Kristen baru berdoa 1 minggu sudah bilang, wah, jangan sampai bukan kehendak Tuhan. Jangan sampai Tuhan belum mau jawab. Jadi dia mulai kecewa. Nah, itu kalau begitu malaikatnya di tengah jalan Tuhan suruh pulang. Karena saudara sudah tidak percaya. Saudara sudah berkata bukan kehendak Tuhan, ya. Dan malaikatnya harus simpan lagi, tunggu percaya lagi, berdoa lagi. Tuhan kirim lagi di tengah jalan. Nah, itu saya banyak orang Kristen tidak mendapatkan jawaban doa. Karena mereka gampang untuk tidak percaya. Gampang untuk menyerah. Gampang untuk putus asa. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah sampai mujizat terjadi. Berdoalah sampai perubahan terjadi. Kalau saudara tahu bahwa banyak doa kita yang pasti dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Kalau itu kebutuhan, Tuhan pasti jawab. Kalau itu keinginan, pasti Tuhan jawab. Kalau itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk memuaskan dirimu. Kebanggaan, kesombongan, percaya Tuhan pasti jawab. Karena itu kita harus bertekun. Karena apa? Segala sesuatu yang menjadi kepunyaan Bapa, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya sedikit aneh sudah waktu saya teliti ayat ini. Karena kepunyaanku, kata kepunyaanku, dan kepunyaanmu itu beda kata yang dipakai. Kita lihat kata kepunyaanku. Kata kepunyaanku itu ya berasal dari kata Yunani emos. Ya, bukan emosi. Tapi emos. Emos itu Bapak Ibu Saudara, waktu saya teliti luar biasa. Kata emos itu kepunyaanku yang Bapak katakan itu mempunyai bukan mempunyai arti kepunyaanku saja, tetapi kata emos itu juga mempunyai arti kerajaanku. Ya, kerajaanku. Jadi Bapa sedang berkata, anakku, kerajaanku adalah kerajaanmu. Ini sedang berbicara tentang otoritas. Ini sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yaitu kehadiran Allah untuk menyatakan mujizatnya. Kalau Allah hadir, mujizat pasti terjadi. Makasih Ibu Elva buat mawarnya yang banyak. Tuhan berkati dengan limpah. Oleh sebab itu mari saya dan saudara belajar untuk percaya bahwa kerajaan Allah juga adalah milik kita. Yang kita percaya kalau kita intim dengan Bapa, kita yakin akan Bapa, kita memiliki otoritas kerajaan itu dalam hidup kita. Ya, itu sebabnya saya pernah mengatakan di sini. Seringkali kita nyanyi lagu sekolah minggu ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tapi apakah kita nyanyi dengan yakin atau kita tidak yakin? Ya, apakah kita yakin bahwa kita adalah anak raja? Anak raja itu bukan bicara cuma sekedar garis keturunan, ya. Itu bicara tentang otoritas. Anak raja kalau mau makan apa dia hanya perintahkan. Pelayan-pelayan, saya mau makan ini, tolong buatkan. Ya, anak raja cuma perintah, karena dia memiliki otoritas. Ya, iya, mesti nyanyi dengan yakin Bella dan mengimani. Dia punya otoritas karena dia ada dalam kerajaan Allah. Waktu engkau dekat dengan Tuhan, engkau adalah anak raja. Engkau hidup dalam kerajaan Allah. Engkau hidup dengan otoritas Tuhan. Karena dengan
bahwa apa yang menjadi milik Bapa, kepunyaan Bapa adalah kepunyaanku. Saya mau lihat juga kata emos untuk kepunyaan ini. Bukan saja kerajaanku, tetapi juga mempunyai arti kemuliaanku. Apa itu kemuliaan? Itu bicara tentang kehadiran Allah dengan kebesaran. Waktu Maria dan Marta mengutus orang untuk memanggil Yesus di seberang Yordan, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini bicara tentang kebesaran, kuasa, mujizat. Jadi saya dan saudara yang percaya seluruh kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Bapa, yakin. Jadi jangan tidak yakin seperti anak sulung. Kalau saudara tidak yakin kepunyaan Bapa adalah kepunyaanmu, maka engkau berdoa pun engkau tidak lihat mujizat Tuhan. Sama seperti anak sulung, terhilang di dalam rumah Bapa, terhilang dalam gereja, terhilang seperti orang Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tapi mereka terhilang. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini bahwa apa yang menjadi kepunyaan Bapa adalah kepunyaannya. Nah, kemudian saya melihat kata kepunyaanmu, ya. Yesus berkata segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kata kepunyaanmu, ya, itu berasal dari kata Yunani sos. Sos itu adalah bagian, ya. Nah, cerita ini bicara tentang bagian. Di dalam Tuhan kita ada bagian. Ada warisan dari Tuhan, ada janji-janji Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Kisah tentang anak terhilang ini menjadi gambaran bahwa sebagai orang percaya kita ini ada warisan, ya. Mungkin saudara sedang menonton ya live ini, saudara tidak ada warisan dari orang tua, tapi saya mau katakan engkau punya warisan daripada Bapa di sorga. Dan kalau Bapa di sorga, kalau engkau intim dengan Bapa, engkau meyakini, engkau datang dengan iman, engkau akan melihat bahwa warisan Bapa itu adalah warisan yang terbaik, warisan yang luar biasa. Kenapa? Karena Bapa punya persediaan yang luar biasa, ya. Ya, karena itu mari saudara-saudara kita sadar akan kebenaran ini. Kemudian kata kepunyaanmu itu juga mempunyai arti persetujuanmu. Ya, saya dan saudara dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita diberkati atau tidak itu tergantung ke kita sebenarnya. Karena Bapa sudah menyediakan. Ya, kita ada di rumah Bapa. Yang menjadi masalah adalah kita yakin enggak? Kita yakin nggak? Kita setuju nggak dengan Bapa malam ini? Kita setuju nggak? Mungkin saudara sedang mendengarkan khotbah ini, tetapi saudara dalam pikiran, wah Pak Pendeta jangan terlalu muluk-muluk bicara firman Tuhan. Saudara, saya mau katakan itu juga terjadi dengan saudara. Kalau saudara tidak yakin, itu akan terjadi dengan saudara. Ya, seperti anak sulung, seperti orang Yahudi, mereka tidak menikmati anugerah Bapa karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak mau bersekutu, karena mereka tidak mau intim dengan Bapa. Karena itu mari sebagai orang percaya kita bangun hubungan kita, ya. Kata sos itu juga mempunyai arti kuasamu. Artinya berkat itu saudara, berkat yang Tuhan sediakan yang menjadi milik Bapa adalah milik kita, kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita. Itu tergantung kepada saudara menggunakan enggak kuasa itu. Itu sebabnya anak bungsu pulang. Saya sudah khotbah itu saudara. Waktu dia pulang yang dilakukan oleh Bapa adalah memberikan dia jubah. Itu bicara tentang jubah kekudusan. Memberikan dia apa? Cincin. Cincin itu kuasa. Pemulihan otoritas. Pemulihan kekuasaan. Itu sebabnya kita semua harus yakin bahwa ada kuasa yang dahsyat dalam hidup kita. Kuasa untuk melihat mujizat Tuhan. Ya, bahkan kata sos itu juga mempunyai arti tuan. Kita bukan hamba uang, kita tuan atas uang.
Percaya bahwa engkau diberkati. Kerjakan bagianmu. Dan percaya engkau akan diberkati dari apa yang engkau kerjakan. Yang penting engkau intim dengan Bapa. Yang penting engkau percaya ya bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Amin, Bang Wanti. Tuhan sedang proses, tapi gunakan otoritasmu. Karena engkau Tuhan, ya, engkau butuh berkat, engkau minta kepada Tuhan. Ya, perhatikan saudara-saudara, waktu Yesus mengajar tentang doa, ya, Yesus mengajar tentang doa, ya, 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 bukan Bella, jangan jadi hamba give. Ya, Yesus mengajar tentang doa, dan setelah Yesus mengajar doa Bapa kami, Yesus berkata, ada seorang yang kedatangan tamu dan dia pergi ke rumah sahabatnya dan dia meminta 3 roti. Dia minta 3. Saudara, orang datang kepada tetangga biasanya dia minta, kalau dia butuh makanan dia akan minta apakah engkau ada makanan atau tidak. Tapi Yesus mengajarkan bahwa dia minta dengan jelas 3. Ini bicara tentang keyakinan, tentang kesadaran bahwa dia punya sahabat yang terbaik. Dan itu adalah gambaran daripada Bapa di surga. Kita harus datang kepada Bapa di surga dengan iman, minta dengan iman. Saya tidak tahu saudara, tapi sekarang saya berdoa kepada Tuhan. Kalau saya butuh sejumlah uang 10 juta, saya berkata, Tuhan aku perlu 10 juta. Tuhan aku perlu 15 juta. Tuhan aku perlu 20 juta. Kalau saya ada kebutuhan, saya berkata dengan iman. Karena saya percaya saya adalah Tuhan atas uang. Berkat itu akan datang kalau saya meyakini dan saya memperkatakan dengan iman. Kenapa? Karena Yesus berkata, ya, karena firman Tuhan berkata, segala kepunyaanku, kepunyaan Bapa adalah kepunyaanku. Kalau saudara lihat dengan jelas, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita semua yang terbaik. Saya membaca di dalam terjemahan, ya, International Literal Translation, ya, dia menuliskan begini. Lalu kata dia kepadanya, maksudnya kata Bapa kepadanya, Nak, engkau selalu ada bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Yakinkah saudara bahwa milik Bapa adalah milikmu? Kepunyaan Bapa adalah kepunyaanmu? Banyak kita tidak yakin. Banyak kali kita berdoa dan kita tidak yakin. Tapi malam ini firman Tuhan mengajar, apa yang menjadi milik Bapa adalah milik kita. Apa yang menjadi kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita. Dia yang punya emas dan perak di seluruh dunia. Dia yang punya segala sesuatu. Yang penting kita dekat dengan dia. Dia punya berkat. Dia punya segala sesuatu yang terbaik. Saya, saudara-saudara, saya tidak memuji karena saya dekat dengan saudari Bella. Tapi saya terus telepon kalau yang lalu waktu Bella belum ada pekerjaan, saya selalu tanya. Dan saya diberkati dengan Bella, saudara. Ya, saya tanya Bella bagaimana pekerjaan. Dia bilang, Bapak saya sudah kerja sekarang. Ya, dan dia mau cari kerja yang dia bisa terus ibadah. Ya, saya melihat, ya, saya bukan memuji. Kita semua butuh duit. Saya berani berkata, orang mati saja butuh duit. Ya, tapi Bella bilang, saya mau ada waktu untuk ibadah. Ada waktu untuk bersekutu. Dan saya percaya Tuhan melihat hati Bella. Ya, saya percaya Tuhan akan berkati Bella dengan berbagai cara. Kalau kita tinggal di dalam Bapa, kita yakin apa yang menjadi milik Bapa adalah milik kita. Kita percaya bahwa Bapa mampu memberkati kita. Ya, saya mau bilang buat saudara, saya hidup dari Tuhan. Ya, saya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa bukan masalah gaji kita berapa. Ya, saya bisa cerita kepada saudara. Gaji saya tidak sampai 1 juta. Tapi Tuhan berkati kami. Ya. Jadi saya pernah dengar, saya pernah ada satu, sudah tidak ada di live kita. Dia datang dan dia berkata, Pak Pendeta tolong bantu doa. Saya stres besar, saya pusing. Saya punya gaji cuma 6 juta. Waktu saya dengar dia bilang 6 juta, saya sedikit lucu karena waktu itu saya belum ada gaji.
Sekarang saya punya gaji tidak sampai 1 juta, tapi Tuhan punya banyak cara untuk berkati kita. Kalau kita dekat dengan Bapa, apa yang menjadi milik Bapa akan menjadi milik kita. Karena itu mari, apakah engkau betul-betul menjadi milik Bapa? Apakah betul-betul engkau dekat dengan Bapa? Engkau yang tahu, saya tidak tahu. Engkau yang tahu. Apakah engkau begitu yakin akan kasih Bapa? Engkau yang tahu. Apakah engkau begitu yakin bahwa apa yang menjadi kepunyaan Bapa adalah kepunyaanku? Apa yang menjadi milik Bapa adalah milik. Kalau engkau yakin, maka saya mau katakan jangan pernah takut. Apapun yang engkau perlukan malam ini. Mungkin engkau sakit, percaya. Dia memiliki kesembuhan bagi engkau. Mungkin engkau sedang ada masalah rumah tangga, percaya bahwa dia ingin memulihkan rumah tangga. Mungkin engkau sedang ada masalah keuangan, percaya bahwa dia menyediakan. Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Karena apa? Kalau kita hidup dengan Tuhan, kita tinggal melakukan bagian kita. Ya, shalom Ibu Saudari Nawati Silaban. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau tidak perlu ragu, engkau tidak perlu stres, engkau tidak perlu khawatir. Karena Bapa menyediakan. Ya, Yesus mengajar kita jangan khawatir. Ya, kalau burung yang tidak menabur, Tuhan pelihara. Kalau bunga yang tidak menenun saja Tuhan hiasi. Apalagi kita orang yang percaya. Percaya Tuhan menyediakan. Belajar dari Paulus. Ya, Paulus dalam Filipi 4 ayat 19 dan 20. Filipi 4 ayat 19 dan 20. Paulus berkata begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara, percayalah bahwa engkau punya Bapa yang terbaik. Dia akan memenuhi. Saya suka dengan kata-kata Paulus, Allahku. Paulus tidak bilang Allah saja. Dia bilang Allah milik pribadiku. Allah kepunyaanku. Allah yang menjadi segalanya bagiku. Dia berkata dengan iman, Allahku. Seringkali kita menyebut, oh saya punya Tuhan Yesus. Saya punya Allah. Tapi apakah Allah menjadi milik pribadimu? Atau Allah begitu jauh? Jangan berkata seperti Saul. Waktu Samuel datang menegur dia, dia berkata, Allahmu, Allahmu. Itu sebabnya Allah tidak lagi mengasihi Saul. Kenapa? Karena dia tidak pernah benar-benar meyakini bahwa Allah adalah miliknya. Allah adalah kepunyaannya. Mari, apapun masalahmu malam ini, apapun pergumulanmu, apapun kerinduan, percaya bahwa engkau punya Allah yang terbaik. Allah yang sangat baik. Apa yang menjadi milik Bapa adalah milikmu. Yakin bahwa dia akan menolong engkau. Yakin dia akan berkati engkau. Yakin dia akan pulihkan segala sesuatu. Yakin dia akan menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Karena dia Tuhan yang baik. Ya, saudara, saya bisa bersaksi sekali lagi dari hidup saya. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberkati kita semua.